akses. Di mana Gary mabuk pun datang. Yang dia nggak sadar. Emang gue kelas tuh ibu mas? Kau mabok. Oh gitu, sering Harpi. Gue udah kelar. Kalau itu rumah banyak cerita sih. Rumah banyak cerita. Banget banyak banget. Kayak penggunaan kamar mandi aja sih. Penggunaan kamar Itu banyak mandi. banget lucu yang kita cerita offline ya. Iya, penggunaan kamar mandi juga ada nih. Gua kalau ini cerita bocot nih. Nah, ini nggak ada urusan sama set belajar. Nggak ada urusan Tentang sama rumah, belajar. tentang rumah. Perasaan rumah. Roommate. Iya, Housemate nih. Jadi kalian tahu kan di lantai 2 tuh ada kamar mandi ujung sama kamar mandi sini. Kamar dia. Kamar mandi terang gelap nih. Yang kamar mandi ke kamar gua. Yang Gelap. depan terang. Yang agak gede. Terang. Yang agak Yang gede. ada lampu pun ada cahaya masuk. Ya. Jadi itu kamar mandi itu gue sharing sama Jod. Ya. Lu jarang-jarang mandi situ ya? Jarang, nggak pernah malah. Gua pernah sekali. Ya. Cerita Sering dulu. mandi. Iya. Jatuh Jarang sama di TP. Drum situ gue selalu. Jadi kalau kan gue sama Michelle itu biasanya karena Michelle itu dia selalu menyiapkan apapun keperluan gue biasanya. Betul. Membantu, ayo saya yang beli ini beli Gua itu. tau lagi arahnya nih. Iya, beli shampoo, beli sabun, sikat gigi, gosok gigi gitu kan. Beli ya kan, beli taruh situ ya kan, lumayan seginilah. Pakai beberapa bulan. Gak ada masalah gue masih. Yes, kita masih mandi fine ya guys, itu aman-aman aja. Ya kan? Sampai di titik sabun dan sampo habis. Gue sebagai manusia normal ya. Gue kayak stok. Jod, sabun sampo habis. Lu beli kali, Gantian. Responnya apa? Ayo kuat-kuatan gak mandi. Ayo kuat-kuatan gak pakai sampo sama sabun. Orang gila anjing. Gue gak nantang. Gue gak ada nantangin. Nggak ada yang ngajak ke battle. Nggak ada yang ngajak ke battle. Kenapa lu ngerasa tertantang? Ini bukan sebuah challenge. Gue bilang kita mandi udah kayak dayang sumbi loh. Dikompein lah. Cuma air gue. Masa begini doang air sama handuk? Bakteri juga evolusi kali. Kan banyak chemical, butuh sabun. Kan cerita tuh nggak selesai sampai situ. Itu berimpact sama kamar mandi sebelah. Iya. Silakan kalau buat lanjutan dari cerita ini, silakan Mas. Gue dulu. Soalnya kan gue jarang kesana. Iya. Tapi gue pernah menggunakan dua-duanya. Fasilitas dua-dua itu gue pernah menggunakan. Cuman emang lebih sering di kamar mandi gelap. Tangga. Yang drum TP. Sebelah Drum drum. TP. Enggak. Pokoknya dekat Drum. ya dekat drum. Pada suatu saat waktu gue nginep dan gue mau mandi tuh ada orang. Mungkin Gary, mungkin siapa, gue nggak tahu siapa ya. Akhirnya gue ke kamar mandi terang. Kan gue namanya orang nginep kan kadang ada yang kita nggak bawa ya. Iya. Yang selalu gue bawa tuh biasanya sikat gigi, sabun cuci muka, tempat softline, air softline, kacamata. Itu yang selalu gue bawa tuh karena ini urgent nih sifatnya. Sabun sama shampoo itu gue biasa kalau di koper ada, di tasnya ada, tas ransel. Sabun shampoo gue nggak bawa nih. Bawa kamar mandi terang. Set cuci muka, tak. Biasa Yuka atau Jod ada sabun kali. Tempatnya terbalik semua nih. Terus, feeling kurang enak nih. Gua bunyinya gini. Gak ada angin. Bekas air juga. Terakhir pilihan gua mau ngomong sabun cuci tangan deh. Ya dong, jangan sabun cuci tangan sekali tuh hand wash. Mau nggak mau dibanding gua nggak sabunan. Anjing gak ada juga. Oh beda ya fasilitas di sini sama kamar mandi itu banyak tuh. Odol ada, apa ada. Kan gue punya mindset sama kan. Odol bisa 3. Akhirnya gue sabunan badan pakai sabun cuci muka. Itu gue bisa. Mau mau coy. Akhirnya gue, masa gue nggak ada sabun. Mau nggak mau sabun cuci muka gue. Nah, L'Oreal. Udah ada. Itu kebetulan lu lagi suwe aja. Lagi suwe, Di timing iya. itu, gue lagi ado-ado kuat. Oh, dia ada timeline-nya itu. Gak ada yang ngajakin lu adu kuat. Gak ada yang ngajakin lu adu kuat. Dan ya di game itu I win. Anjing adu kuat. Tapi kalau enak kan masih terang. Kalau enak ya, terang, bersih Iya. gitu. Iya. Silakan Mas Neto. Kalau dia yang menang, terus sebenarnya yang mindah siapa? Hah? Ya gue beli lagi. No, kayak gitu kan. Sama seperti Itu masih di challenge kuat-kuatan.
Ya itu siapa? Jadi gini, coba. di masa challenge kuat-kuatan itu Gak ada challenge sebenarnya. Tapi gak apa-apa. Aman. Tapi gak apa-apa, silakan. ya sama seperti Brevi lah. Kalau misalnya mandi, yang ku bawa ya cuma celana dalam, celana, baju, sama anduk. Dengan berpikiran ya barang-barang alat mandiku udah ada di kamar mandi kan, nggak perlu bawa apapun. Udah ya seperti normalnya, udah lepas baju semua, seret, udah ku basahin mau ngambil. Biasanya sabunku di sini. Pindah tempat. Kok nggak ada? Oh mungkin dipindah sama Giri. Ku cari di daerah wastafel. Kok nggak ada? Mungkin ada yang make buat abis cebok mungkin di sebelah WC. Iya. Kok nggak ada? Aku beneran muter dengan telanjang. Kok nggak ada ya? Tapi karena aku tahu ada satu orang bangsat di rumah itu. Kecurigaan pertama. Ya udah aku langsung pakai anduk dengan PD-nya aku datang. Nah kan di sini. Bisa jelasin itu. Itu emang timingnya pas gue lagi challenge. Dan gue udah nggak tahan. Mandi pakai air doang. Gila. Di sebelah banyak risok sih. Dilutin. Tapi emang di kamar mandi gelap lebih banyak. Tapi cerita TP, lu mending, lu bisa menerka-nerka orangnya siapa. Gua nggak tahu siapa, Wak. Temanya sendal. Oh gila. Sendal gila. Buset dah. Bener gila. Ketika gua baru masuk season 2 lah baru diajak. Excited gua. Gua beli kayak celana baru, baju baru, sendal baru. Merek sendalnya Havaianas. Lumayan. Dateng gua seneng maraton lalala ye. Sendal gua hilang. Biasanya tuh ngambil Grab Gojek gitu kan, pakai sendal. Sendal gua nggak ada. Oke, mungkin pindah. Di belakang. Mungkin di belakang. Cuman kan kita masuk ke belakang ya. Berhari-hari nggak ada terus nih sendal gua nih. Gua ikhlaskan. Oke, hilang. Mungkin dicuri siapa atau ada yang lewat. Ke bawah. It's okay. Sampai ketika suatu hari kelar maraton kalau nggak salah tuh ya, di grup ada si Cynthia ngechat. Ada yang pakai sendal, aku enggak. Yang gini. Ada seseorang Ya, gak usah sebut namanya ngefotoin ya. sendalnya. Sorry ke bawah, nanti gue bawain. Di rumahnya dia. Ada sampingnya sendal siapa? Gue bilang, kok kayak gue kenal. Foto sebelah sandal samping. Jadi foto aslinya tuh Kaki dia nih. utamanya kaki dia. Yang dipakai sendal dia. Cuman ada di kanannya sebelahnya. Orang juga. Tahu. Ternyata aku bisa mencuri sendal. Aku bisa memberikan bayangan. Tapi gue potong. Oke. Setelah cerita sendal itu, nggak lama. Masa gue kayak gitu sih, gue nggak percaya kan. Makanya, bentar. Gue buka bagasi gue. Ini sendal siapa aja? Banyak. Dan itu bangsat ya. Dua sendal hilang. Merek yang sama, warna yang sama. Apa? Gue sambung lagi nih, ayo. Nyambung semua ceritanya. Karena aku udah di titik dimana kalau barangku hilang, aku pasti nyari kalau nggak di kamar Jot, di mobil Jot. Dan beneran ada. Suatu pagi aku ngecas power bank. Power bank ini sampai 100%. Nah, ini gue ada pembelaan. Nggak bisa. Gue dulu. Banyak ceritanya. Satu line nih anjing. Di Jasmine deh lu banyak. Sabar. Mau cerita nggak? Banyak. Lu jangan pembelaan lo. Sampai 100%. Dan aku masih inget banget ku taruh di meja depan TV. Bangun tidur, nggak ada. Sekali lagi, aku udah paham kalau nggak di kamar Jot, di Mobil Jot. mobilnya. Iya. Cek dulu di mobilnya. Set. Langsung ada. Ada. Dan aku berikutnya aku penasaran sebenarnya apa yang dilakukan oleh Jot. Bagaimana sikapnya dia pada saat mengambil barang. Oke. Ternyata kalau misalnya dia butuh sesuatu atau menginginkan sesuatu ya, kayak barang dia sendiri aja cabut dan dia udah gitu, nggak ada izin, nggak ada cek itu barang siapa, ngambil aja sambil ngilang gitu. Dan itu berkali-kali pot power bank. Pot jangan sembarangan lo. Pot ada, pot jangan sumpah sembarangan. aku pernah Oke, sekali oke. ngambil potku di kamarmu anjing. Pernah. Kau nggak sadar kan?
Itu gua nggak sadar. Jadi kalau kau barang hilang di rumah, cari di kamarnya atau di mobil Jod, pasti ada. Oke, gue lanjut ya. Lanjut. Kok lu bisa ya? Barang-barang orang ada di mobil lu, ada di rumah lu, tapi barang-barang lu ada di mobil gue semua. Gitu. Masa lu ninggalin sepatu 2 pair, jaket sama sendal Jod lu yang bener-bener aja sama Harsar itu lu nggak pernah minta bangsat. Gua satu belum cerita. Sendal lagi tinggal di mobil lu, gua nggak tahu sendal siapa. Itu Kayak orang dihipnotis anjing. Berarti gua orang pertama ya, entar jadi korban bangsat. Orang pertama gua. Apa? Sepatu gua mana ya? Jangan berapa? 2021. Satu. Ini cerita lucu banget. Masalahnya tuh sepatu kado dari adek gua ngentot, di custom ada Mr. Alloy. Terus dia udah nggak tau gua udah pindah rumah. Sampai di Bandung lagi. Hilangnya di Bandung bukan di Jakarta. Di Bandung, di klub yang gua nggak pernah ketemu dia. Ketemu baru sekali. Sepatu dong. Oh, ada. Dah. 2021 sampai sekarang. Dia bahas sih. Gila. Parah sih dia. Dia apa sih? Parah. Gue baru nyadar, oh gue orang pertama. Jadi itu ada di titik gini ya. Set, kalau misalnya kita habis mandi, habis bangun tidur, mandi gitu kan, langsung di depan TV kan. Sampai ada titik, wih, bajuku baru, Jod. Jawabannya apa? Gue nggak tahu ini punya siapa. Dia santainya, gue nggak tahu ini punya siapa. Santai, tapi jawabnya santai gitu loh. Bisa. Enak gitu. Anjing. Gila ya, ini Nih, tapi kalau gua flashback lagi tadi ke challenge gua dan Jod. Sebenarnya gua bukan orang pertama yang di challenge Jod. Masih ada orang juga yang di challenge Jod. Silakan Mas. Aqua rokok. Ini ada challenge juga dari Jod. Yang secara gak langsung ini berlangsung ya. Ini tentang aqua dan rokok. Aku ada Seberapa mineral dan how strong he is, ya guys. Kenapa akhirnya kita kalah? Oke. Untungnya ini terjadi sebelum dia kontrak sama salah satu brand rokok. Ya. Semenjak aku ada di rumah sana, kebetulan rokok kita sama, mentol gitu lah. Dan gini, handphoneku sebelumnya itu kan cuma satu, Android, yang dimana itu nggak bisa beli rokok gitu kan. Ya. Pada saat itu yang rokok ya berdua, mereknya sama, rasanya sama, semuanya total sama. Belum selesai. Ini udah satu kekurangan nih. Total sama. Aku biasanya selalu minta tolong Enjay, karena aku nggak bisa beli rokok dari Ya. HP-ku Android. Kenapa sih emang nggak bisa? Nggak muncul. Android nggak muncul, nggak bisa, Bang. Tobacco semuanya nggak muncul di Android. Oke. Nggak bisa Android. Jadi harus pakai HP orang lain gitu. Bayar kan udah pakai Android. Oh. Sampai akhirnya Enjay nggak masuk. Wah, beli rokok di mana nih? Jod, rokok dong. Karena dia sering ngerokok nih kan, iya kan? Dia mau gantian. Balas budinya. Dia mau gantian. Yang dilakukan ngasih HP. Aku yang masukin, aku yang virtual account, pakai duitku juga. Cuma pinjemin sarana. Fasilitator. Sarananya aja. Fasilitator deh jatuhnya, fasilitator. Dan aku sampai ada di titik, wah ini terlalu sering nih. Rokok ku taruh di lemariku yang sebelah PC. Iya. Aku supaya apa ya, kayak ada pemisah kayak rokokku sama rokok Jod gitu loh. Karena aku sering kali perasaan rokokku masih banyak kok habis kalau ku taruh di meja tengah gitu kan. Supaya aku ada gitu. Sama aja. Dia ngambil seenak jidat. Sama aja. Kok bisa sih kan? Dan ada satu lagi, Aqua. Ya. Aku beli Aqua 1 dus. Aku beli Aqua 1 dus. Balik sebenarnya botol Aqua Oke. botol. Ya. Caranya ya sama aja gitu loh. Dia ngambil dan dia kalau misalnya nggak ada Aqua ini, dia nggak minum. Kalau aku nggak beli Aqua yang dus besar, dia nggak minum. Sama seperti rokok, aku nggak beli rokok, dia nggak ngerokok. Kok bisa? Gila. Kok bisa orang nahan haus? Gila. Udah gila. Another level, cok. Survival mentalnya gila anjing. Gila. Boleh saya berbicara boleh. Sabar dulu. Kamar mandi belum selesai. Sabar dulu. Gua masih kasih kesempatan orang lain. Sabar dulu.
Jadi kita flashback lagi ya. Iya. Jadi Michelle adalah orang yang mempersiapkan semuanya. Nggak cuma alat mandi, tapi dia sediain kayu buat gantungan. Kayu. Sorry, di tengah tahu cerita kebiasaan gue kembali, gue minum punya gue. Masa lu minum punya gua sih? Dia nggak sadar. Aku masih ada sebenarnya soal rokok ini. Jadi aku kelarin dulu ya. Oke, rokok dulu ya. Rokok dulu ya. Loy. Iya, kan rokok sama Loy. Rokok sama, merek sama gitu ya. Dia tuh kok bisa dengan pilihnya ya. Aku yang bawa, dia tiba-tiba datang gitu. Rokok. Kayak di luar, dia mencari aku hanya untuk rokok. Kayak aku kayak PA-nya. Aku yang bawa, dia yang nikmatin. Dan endingnya dibawa gitu loh. Santai aja dia. Ini waktu dia sebelum taken kontrak. Cek, enak itu hidupnya dia. Di toilet itu Michelle mempersiapkan. Karena kan biasa kalau cowok-cowok tuh kalau lagi mandi taruh wastafel aja, taruh mana tempat barang. Dia taruh tuh katanya. Ini buat kalian taruh anduk sama baju ya kan? Anduk sama baju. Gue sampein, anduk sama baju ya Jod di situ soalnya kita sharing. Oke, kata dia ya kan. Taruh anduk sama baju. Hari pertama, kedua oke, udah mulai seminggu, sebulan. Gue liat kok nih baju tidak diambil. Numpuk. Baju basah, baju apa. Makin banyak. Terus gue, Jod itu beresin bego. Iya katanya. Nggak diberes-beresin. Kuat-kuatan lagi. Di situ gue Challenge ini dimulai nih. challenge udah mulai dimulai. Apakah ini pattern yang sama dan gue bakal kalah? Gue tetap kuat-kuatan. Baju makin numpuk tuh, banyak banget tuh. Bisa satu kayu itu 5 baju, bisa 20 baju di sana. 5 baju, 5 celana. Gue kayak, gue gak kuat lah di sana. Di sana gue udah mulai kayak, apa gue beli sesuatu lagi ya? Kayaknya gak usah gue kuat-kuatin. Akhirnya siapa yang nyerah? Michelle beliin laundry bag khusus buat Jod. Laundry bag khusus buat Jod. Kata Michelle, sayang itu apaan? Beresin baju Jod. Gue kayak, apaan sih? Yaudah lah. Gue masukin. Terus kata Michelle, kasih tau si Jod kalau mandi beresin. Gak usah. Belum habiskan Aku aja yang beresin. Begitu ada laundry bag, gak lama dia cerita, gue kemarin habis laundry loh guys. Dia laundry bag. Tebak laundrynya berapa? Menurut kalian laundry normal berapa? Dia 15 kilo. Gak masuk akal sih. Ya, lu kalah untuk yang kedua kalinya. Untuk kedua kalinya. Dua Dan kosong. di antara 15 kilo itu 3 kilonya kolor gua. Soalnya dia sempat izin. Yuk, gue pinjam kolor. Yuk, gue pinjam kolor ya. Gue lagi gak bawa apa-apa. Lu jangan terus cerita. Apa? Lu jangan terus cerita yang kolor. Gue bisa marah kalau soal kolor. Awalnya lu ngomong, Jod, lu kalau mau pakai kolor, pakai aja. Gue beli kolor kebanyakan. Bener. Tapi itu premisnya di situ ya. Oke. Ini saya tambahin ya. Ini saya tambahin ya teman-teman ya. Saya tambahin ya. Yuka pernah bilang, Yuka pernah kolornya bilang. kebanyakan pakai aja. Masuk Benar. nih ke belakang kepala gua. Iya. Kan? Terus gue bilang, Banyakan. yuk pinjam kolor ya. Wih, izin dia. Izin ya. Izin. Di situ gue fine. Ya udah, pakai aja Jod. Iya kebetulan gue lagi gak bawa dari Alsut. Oh ya nggak apa-apa Jod, pakai aja. Dia pinjam. Gue balik ke. Gue kan beli kolor ada 30 atau 40 ya. Kok bisa gak ada kolor gue sama sekali? Sama sekali. Sama sekali. Gue ada beberapa hari itu adem rasanya. Nggak pakai kolor. Kok bisa lu nggak pakai kolor? Kan kolor lu itu. Gue bilang, Jod, kolor gue mana? Kata lu boleh pakai. Semua. Kelebihan Dicuciin mas. Maksud gue pakai, lu laundryin lah. Oke, gue laundryin. Dia laundry, dibawa pulang ke Alsut. Jadi punya dia nget. Gak balik tuh kalau mari gua tuh. Jadi sebenarnya acting kemarin yang maling kolor tuh terinspirasi dari gua. Lu sebenarnya pemaling asuransinya ya. Makanya gua beneran marah waktu gua liat celana gua tuh yang waktu lagi. Nih celana gua nih, gua beneran kesel itu. Boleh saya membela diri? Ya. Boleh. Semua ada alasan. Bentar, Gary ada keresahan nggak? Gua ada dikit nih. Oke. Kiri dulu.
sebagai hostman. Untungnya bukan barang gua. Jadi semenjak dari season 2 kemarin, tumpukan baju yang tidak ada pemiliknya kan banyak nih. Banyak. Udah tuh. Baju siapa nih? Ini baju siapa nih? Gue suruh Markam semua keluarin. Keluarin Kam, tumpukin semua. Ini baju siapa? Udah Kam, ambil Kam. Ambil Kam. Ini baju siapa? Misahin semua. Bersih lah. Bersih. Tapi nggak lama ada lagi nih tumpukan baju. Ada pelan-pelan. lagi. Mulai bersih. Itu semenjak mau pindah di sini. Oke. Ini cerita baru nih. Baru. 1 hari sebelum kita mulai. Gue pulang ke BSD, di bawah tangga itu kan biasa ada bekas tumpukan hampers apa-apa. Gue mau naik tangga, gue nengok kiri, gue lihat, ada jaket kulit. Gue tahu nih, harganya jutaan nih. Gue tahu nih, anjing gue inget lagi. Gue tahu nih, gue tahu mereknya nih. Niat gue baik dong. Masih ditaruh di demper gitu di bawah tangga begitu Hilang kan? dari ya. Angkat, gue lihat. Oh, gue tahu dia pernah punya ini. Warna merah ya? Enggak, Warna coklat ya? warnanya hitam. Hitam habis itu ada coklat. Iya. Awalnya situ doang. Oh, gue tahu ini punya dia. Jod, jaket lu nih. Kok digituin? Gue ngeliatin. Dia tuh sering dari 0 tuh dibikin 100 sama dia. Ini jaket Palo. Gue tahu loh. Ditaruh lagi sama dia. Taruh, marah. Ya orang Oke, orang ngingetin ngentot. ada 2 jaketnya. Satu lagi jaket racing dia. Warna merah, 2 tumpuk. Ya Ferrari ya. Iya. Gue tahu ya kan. Barang kan mahal ya.